Walaupun saya udah sakit hati, saya masih siap sabar. Saya sabar. Itu malam Senin. Saya udah dengar jawaban Dani pisah, saya milih nikah. Saya sabar. Ya udah, kata Bang Ajam, yang awalnya mau balik saya tunggu dulu. Tapi jawaban Dani untuk yang kesekian kalinya, saya mau pisah aja, saya mau langsung ke Pakistan, saya mau menikah. Itu jawabannya kesekian kalinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman semuanya, yang di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah ini terkait yang lagi ramai teman ya, yang lagi sedang ramai-ramainya di media sosial, yaitu jalan kaki ke Mekah ya, Indonesia to Mekah. Nah terkait dengan kabar tersebut, nah di sini saya ingin memberikan kabar terbaru terkait Hendy dan juga si Dani teman, atau Upin ya teman ya, itu sebutannya ya. Mereka berdua ini yang sangat luar biasa teman saya, yang juga saya sudah ikuti teman semuanya ya. Perjalanan mulai dari Indonesia menuju ke Mekah itu sudah nyampe di Thailand kalau nggak salah teman semuanya. Nah di Thailand akan menuju ke mana ya, Pakistan atau India lah, saya kira juga teman ya. Nah di situ mereka berdua berpisah teman. Jadi ada penyebabnya kenapa mereka berpisah, yaitu lantaran ini teman ya, perempuan lah ya, si Dani sudah tidak ikut lagi untuk jalan kaki ke Mekah. Saya juga belum tahu apakah akan jalan kaki lagi si Dani bersama si Hendy teman-teman. Nah terkait itu si Hendy langsung berikan klarifikasinya teman ya. Ya Allah, Hendy klarifikasi sampai nangis. Oke, untuk teman semuanya, supaya tidak terjadi salah paham, jangan lupa teman semuanya ya, nonton sampai selesai. Begitu teman semuanya ya, klarifikasi dari Hendy ini, supaya tahu yang aslinya apa yang terjadi saat ya jalan kaki ini ke Mekah teman ya. Tapi si Dani sudah tidak lagi bareng ya. Oke, langsung saja kita simak klarifikasi si Hendy selengkapnya, monggo. Ceritanya dari mana dulu ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maaf ya, aku gak pakai peci, pecinya lagi dikucek, masih basah. Dari mana dulu ya? Ini kenapa pisah? Ya sebenarnya nggak seharusnya saya ceritakan, tapi ini berat. Ini berat. Saya harus pura-pura kuat, pura-pura ketawa, pura-pura tegar. Masa iya saya harus pura-pura sampai ke Saudi Arabia? Berat teman-teman. Mungkin dengan cerita ini plong, tapi alhamdulillah udah agak plong karena kemarin udah cerita. Saksinya nanti kita taikin Komal, ada Bang Ajam, Bang Aji, itu saksinya, Bang Faiz, banyak. Nah di mana dulu ya? Kalau musik itu ada intronya, kalau cerita itu ada behind the skinnya. Mungkin ini behind the skinnya seperti ini ya. Ya intinya ini tujuannya cerita yang nyata dan hasilnya seperti ini. Contoh hal kecil di diri pribadi saya ya. Contoh hal kecil di pribadi diri saya. Masih ingat kalian? Minggu-minggu lalu saya ngegip cewek namanya Mbak Sas. Ngegip doang, saya nggak pernah ketemu, nggak kenal, nggak pernah teleponan, nggak pernah whatsappan, nggak pernah chattingan. Saya cuma sekedar menghibur diri
dengan cara ngegip. Ya ampun, saya dihujatnya bener-bener. Saya dihujat habis. Saya dihujat habis. Ya itu di diri saya, tapi saya akui saya salah. Tapi di sisi lain ada yang tunangan, ada yang mau menikah. Selama perjalanan kok kalian mensupport, kok kalian mendukung, padahal saya cuma sekedar ngegip. Kok bisa seperti itu? Saya nggak melarang nikah bagus, tunangan bagus, cuma perjalanan berbeda. Ini apa ya? Kalian semua dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, orang-orang yang sudah mendukung, mendoakan, mensupport, kalian semua pasti taunya cuma satu, yaitu berjalan menuju tanah suci. Bukan Cikarang tuh jodoh, tapi Cikarang tuh Mekah. Mungkin kalau dari segi nikah bagus, gak ada yang larang, gak ada. Cuma porsinya, momennya ini bukan seperti ini momennya. Momennya bukan seperti ini. Kita lagi di perjalanan. Terus jangan dulu ngebahas yang dulu ya. Kalau emang ngebahas dulu saya sakit. Sebelum ke intinya saya cerita dulu. Jadi kalian nanti, saya nggak menjatuhkan. Mohon maaf Dani, Kamaya, mohon maaf. Saya tahu kalian lihat pakai akun palsu. Saya mohon maaf. Saya nggak menjatuhkan. Saya nggak memojokkan. Biar di sini semua yang menilai. Soalnya kalau saya nggak ngomong seperti ini, saya sendiri berat. Karena saya yang ngajak dari awal. Kalaupun Dani dari awal nggak mau, saya bahkan sendiri. Karena ini dari awal saya yang ngajak. Kenapa saya jadi gini? Kenapa saya jadi harus nanggung semuanya? Saya berat, nggak bisa. Jadi mungkin dengan cerita seperti ini, kalian yang menilai, ya. Kalian yang menilai. Contohnya, ujian emang pasti ada, tapi lebih berat lagi ujian itu teman sendiri. Kalau ujian lain masih bisa, tapi kalau ujian yang teman sendiri, aduh ya Allah beratnya. Sampai menahan ujian itu saya sabar hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan saya sabar. Dan akhirnya kemarin malam Senin dikumpulin semua. Saya pun masih sabar dengar jawaban Dani. Pas udah dengar jawaban Dani, masih sabar, masih dikasih waktu sampai besoknya. Sama Bang Ajam, sama Bang Faiz, Bang Ayi dan lain masih sabar untuk supaya masih berdua, masih sabar walaupun sakit hati. Dan hasilnya intinya seperti ini. Saya mau pisah, saya mau menikah. Ya Allah. Sakit, oke, kita balik ke awal. Dulu masih ingat kalian, Bang Faiz dan 4 orang yang lainnya yang menemani perjalanan kami di Malaysia. Mereka bilang, kamu istirahat di mana, saya pasti ikut. Kamu jalan, saya pasti ikut. Kamu makan, saya pasti ikut. Alhamdulillah saya senang. Cuma di satu sisi saya tidak, ibaratnya tidak terlalu suka di saat saya lagi istirahat mereka ikut semua. Soalnya itu privasi. Kita butuh kebebasan. Nggak mau ada rasa canggung. Diusirlah sama Kamaya. Jujur, saya yang ngomong sama Kamaya. Kamaya kalau bisa tegur mereka, saya mau privasi. Saya belak-belakan di sini ya, karena dengan ngomong apa adanya. Kamaya, saya sama Dani mau istirahat. Tolong tegur mereka supaya nggak satu penginapan sama saya. Saya nggak tahu dari segi ngusirnya seperti apa, saya nggak tahu karena mereka teleponan. Diusirlah malam hari mereka, Bang Faiz dan 4 orang yang lainnya, ya diusir. Udahlah beres. Pas besoknya, pas besok lusa, lah kok jadi seperti ini? Apa bedanya?
orang luar yang mengganggu istirahat, kok sekarang teman sendiri yang mengganggu istirahat. Kamaya ngusir mereka dengan tujuan supaya saya ataupun Dani bisa istirahat. Tapi kok besok lusanya malah teman sendiri yang mengganggu saya. Mengganggunya dari segi apa? Teleponan sampai pagi, sampai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 malam, jam 2 malam. Jujur saya terganggu, tapi saya nggak ngomong. Saya sabar. Waktu dari Malaysia sampai sekarang saya nggak pernah nunggu Dani, hampir 2 bulan. Kesimpulannya dari Malaysia sampai sekarang hampir 2 bulan saya istirahat terganggu. Dari Malaysia sampai sekarang saya tidur sama Dani 2 kasur, nggak pernah 1 kasur. Karena apa? Saya benar-benar terganggu. Waktu istirahat teleponan. Bukan kadang, setiap malam itu teleponan 24 jam. Maksudnya 24 jam itu bukan 8, 9, 10, 11, 12, bukan. Berangkat jalan, istirahat jalan, pulang jalan, istirahat malam sampai jam 2, sampai jam 1. Jujur saya terganggu. Bukan kadang lagi, sering saya istirahat di luar. Bahkan saya pernah tidur di lobi tanpa Dani tahu. Saya pernah waktu di Malaysia saya mau pernah pergi sendiri, saking sabar saya udah habis. Tapi mungkin Allah belum mengizinkan saya pergi sendiri karena pintu lobinya dikunci. Saya balik lagi tidur di lobi. Di situ ada Bang Faijo, tapi saya nggak cerita sama Bang Faijo. Jadi selama di Malaysia sama sekarang kami nggak pernah 1 kasur, pasti 2 kasur. Kadang saya tidur duluan baru Dani masuk. Kadang saya di luar nunggu Dani tidur baru saya masuk. Seperti itu teman-teman. Dari Malaysia sampai Thailand hampir 2 bulan. Karena apa ya, canggung teman-teman. Orang ngebucin gimana sih? Sebelahnya ada saya, canggung. Di situ saya sabar. Dan ada satu momen, kalian pasti pernah melihat Dani 1 hari ditanya nggak jawab. Ya, ada 1 hari Dani ditanya nggak jawab. Itu Dani kenapa? Apakah kalian ada masalah? Saya berusaha profesional mengumpetkan semua itu. Saya berusaha profesional 1 hari perjalanan. Saya berusaha profesional supaya saya sama Dani emang baik-baik aja. Tapi di situ kita emang nggak baik-baik aja. Kenapa? Saya negur Kak Maya di depan Dani. Soalnya apa? 1 minggu Kak Maya ngekang kami dengan cara penginapan. Di situ pun di sisi lain banyak yang ke saya ngomong, Bang Hen tolong, sampai nangis-nangis, Bang Hen tolong kasih kesempatan buat mereka ya, kasih penginapan. Saya tegur Kak Maya depan Dani. Kak Maya, mohon maaf untuk sekarang dan kedepannya, tolong jangan sediain tempat istirahat. Saya mau mengizinkan warga Malaysia untuk ngasih tempat istirahat buat kami. Oke deh, siap deh. Mungkin Dani nggak terima. Di situ dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi saya sama Dani nggak bertanya. Mungkin karena adanya kecanggungan itu. Dengan alasan apa? Itu Dani kenapa lagi zikir, fokus zikir. Padahal alasannya bukan. Alasannya itu. Kenapa saya nggak pernah negur Dani? Itu baru sekedar saya negur Kak Maya, Dani seperti itu. Ya udah, saya di situ menyimpulin, yowis, aku sabar sampai Thailand. Aku sabar sampai Thailand. Ya akhirnya beratnya itu pas mau masuk ke India. Karena apa? Kak Maya mau nemuin Dani. Sebenarnya saya sangat senang di saat Bang Faiz mau menemani sama Bangkok. Bang Faiz bilang di Danau, Hen, izinkan abang menemani kalian sampai mana? Kalau sampai Danau, insya Allah besok abang langsung pulang ke Malaysia. Di situ saya senang. Abang kalau bisa, abang temenin saya sampai ke Bangkok. Alhamdulillah. Di situ Bang Faiz nggak tahu alasan apa saya ngomong seperti itu. Bang Faiz nggak tahu alasan saya ngomong seperti itu mencegah Kak Maya ketemu sama Dani. Saya nggak mau terjadi fitnah. Apalagi emak-emak semuanya tahu. Saya nggak mau. Saya berusaha nyembunyiin itu. Terus mungkin kalian banyak yang tanya, kenapa sih kalau nge-lab sendiri? Kenapa selalu sendiri kalau nge-lab?
Kenapa nggak pernah berdekatan? Mau itu lagi jalan, setiap istirahat, setiap tidur, nggak pernah berduaan ngeliat. Berbeda waktu di Indonesia sebelum kenal. Ya itulah kenapa saya ngelap sendiri. Saya berusaha menyembunyiin kedekatan mereka. Soalnya apa? Saya yang ditanya-tanyanya, bukan Dani. Saya berusaha selama 2 bulan menyembunyiin itu, tapi apa hasilnya? Mereka malah terang-terangan. Terus ada momen saya ngegip cewek, kenal enggak, ketemu enggak pernah, chattingan enggak pernah, teleponan enggak pernah, video callan enggak pernah, cuma sekedar dilihat doang, Mbak Asas. Tapi ya Allah, saya dihujatnya minta ampun. Saya berpikir, ya Allah, ini saya cuma sekedar gini kok, habis saya dihujat. Sedangkan Dani terang-terangan kok disanjung, dipuji, didukung. Ya Allah, sabarlah, skip ya, sabar sampai Thailand, masih sabar. Cuma feeling saya, sabar saya habis itu pas mau masuk ke India. Itu. Nah kemarin lah dikumpulin 9 orang, Bang Azam, Bang Ayi, Pak Ustadz Imron, Bang Faiz. Mereka mempertanyakan kedekatan antara Dani dengan Kamaya. Ya, saya juga nggak tahu. Bang Azam nanya, Dani, apakah kamu ada hubungan sama Kamaya? Dani jawab, alhamdulillah ada. Tanggal 20 kemarin Januari tunangan. Ya saya kaget. Bukan saya doang yang ada di rumah kamar ini, semua 9 orang itu kaget. Dan insya Allah tanggal 21 mau menikah. Astagfirullah. Bagus, nggak salah, sama sekali nggak salah. Nikah tunangan enggak, nggak salah, bagus. Cuma porsinya, momennya nggak pas. Ini kita lagi perjalanan. Orang yang awal mensupport kami, mendoakan kami, mendukung kami, mereka tujuannya mensupport supaya sampai ke tanah suci, bukan Cikarang tuh jodoh, tapi Cikarang tuh Mekah. Di situ saya benar-benar astagfirullah, ya Allah, kok saya baru tahu. Saya sih taunya dari video-video kalian, benar atau enggaknya saya nggak terlalu memperdulikan, itu urusan mereka. Tapi di saat saya tahu, ya Allah, kok jadi seperti ini, malah rasa canggungnya tuh semakin renggang. Di situ saya memutuskan, oke John, niat seseorang cuma kamu sama Allah tahu. Saya tahu niat kamu pasti ke tanah suci, tapi penglihatan saya di sini, niat kamu udah bercabang. Saya mau pisah aja. Saya ngomong awal, jujur, saksinya Bang Ajam, nanti udah selesai saya ngomong, Bang Ajam, Bang Ayi semuanya taikin. Tapi di situ saya hargain Bang Azam, Bang Faiz, Bang Ayi, saya hargain semuanya. Semuanya saya hargain. Maaf, barangkali kemarin emang muncaknya sabar saya udah hilang. Hilangnya seperti apa? Ya intinya, hilangnya seperti apa? Ya intinya, saya mau pisah, saya mau menikah. Itu jawaban dari Nani. Itu saya, sabarnya hilang. Ya, padahal saya yang ngomong, ya udah Dani, saya pisah aja. Niat kamu emang sama Allah yang tahu, tapi niat kamu dari penglihatan saya sudah bercabang. Saya nggak mau sama perjalanan kamu menikah, pasti kamu ada tanggung jawab. Saya nggak mau, sedangkan saya ngajak. Tapi di situ saya hargain Bang Azam, Bang Ayi yang mempertahankan kebersamaan kami. Walaupun saya udah sakit hati, saya masih siap sabar. Saya sabar. Itu malam Senin. Itu malam Senin kemarin, Bang Azam, astagfirullah, sampai puluhan kali supaya saya sama Dani nggak pisah. Saya sabar, walaupun saya udah dengar jawaban Dani pisah, saya milih nikah. Saya sabar. Ya udah, kata Bang Ajam, yang awalnya mau balik saya tunggu dulu. Malam ini saya nggak balik, barangkali Dani ataupun Hendy besok berubah pikiran. Tunggulah.
Sampai besok sore saya masih sabar. Saya sabar, ya. Saya udah hilangin ego saya, rasa sabar saya perluas, saya sabar sampai sore hari. Bang Ajam puluhan kali supaya saya sama Dani nggak pisah. Saya sabar. Sore harinya saya tanya lagi, Bang Ajam, Bang Faiz, Bang Hayi, Pak Ustadz Imron, Bang Edi, Bang, semuanya ada lagi di situ. Ditanya lagi yang kesekian kalinya sama Dani. Bang Ajam nanya, gimana? Ya saya mah seperti itu, Bang. Abang tanya aja Dani. Ayo Dani, kita bareng lagi seperti dulu di Indonesia. Tapi dengan catatan kamu tinggalin Kamaya. Bukan maksud tinggalin kamu buang, tapi tunda pernikahan. Entah itu mau di Mekah ataupun selesai dari Mekah, itu terserah kamu. Tapi jawaban Dani untuk yang kesekian kalinya, saya mau pisah aja, saya mau langsung ke Pakistan, saya mau menikah. Itu jawabannya kesekian kalinya. Saya kurang sabar gimana? Kalau dari segi fisik, mungkin dari Indonesia sampai sekarang pun beban berat yang di tas saya yang bawa yang paling berat. Karena saya tahu fisik Dani, kesehatan Dani kurang. Saya sabar kalau dari segi itu. Tapi kalau udah dari segi ini, dia milih pisah dan untuk milih nikah, saya itu ngasih kesempatan. Bukan kesempatan dari saya, dari kesempatan kalian. Kalau saya mah jujur pengen pisah, kesempatan dari kalian. Bang Ajam, Bang Hayi, Pak Ustadz Imron yang ibaratnya perwakilan yang ada di sini. Karena nggak mungkin yang di Indonesia ke sini. Mereka nitip amanah supaya saya sama Dani nggak pisah. Ya perwakilannya Bang Ajam yang ada di sini buat mempersatukan kami sama Dani terus. Itu berulang-ulang Bang Ajam ngulangin sampai maksa saya. Ya oke, ayo Bang Ajam, ayo Dani, ayo kita bareng lagi. Dengan catatan kamu tinggalin Kamaya. Maksudnya bukan tinggalin buang, tapi undur dulu nikahnya. Itu mau di Mekah, mau setelah sampai di Mekah, itu terserah. Tapi jawaban Dani apa? Saya mau pisah aja, saya mau menikah. Kalian bisa rasakan sakitnya saya seperti apa? Hah? Ya itulah. Saya tadi jalan emang pura-pura kuat. Saya pura-pura kuat. Kalian banyak yang nanya, kenapa nggak bareng? Dani mana? Ya saya ingetnya dulu waktu di Indonesia. Dani sakit dirawat 3 hari. Saya nungguin tidur di teras bareng Kang Jajang. Saking pengen cepetnya Dani sembuh. Dorong gerobak, saya yang dorong. Tapi sekarang kok malah milih nikah? Bagus, nikah tuh bagus, tunangan bagus, cuma momennya yang salah. Dia nggak mikirin orang-orang yang terdahulu mensupport, mendoakan mereka itu cuma mensupport, mendoakan mereka itu cuma satu taunya. Cuma satu, kata Tanah Suci, bukan menyokong, mendukung buat nikah. Saya udah keluarin unek-unek Dani. Sebelum Dani ngasih jawaban itu, Dani resikonya seperti ini, jika ketahuan kamu nikah, efeknya seperti ini, udah terang-terangan dikasih tahu. Bang Ajam udah ngasih tahu, saya udah ngasih tahu, semuanya udah dikasih tahu. Efeknya mungkin apa, dihujat atau apa, udah ngasih tahu. Tapi jawabannya seperti itu. Aku di sini nggak menjelekkan, nggak menjatuhkan. Kalian sendiri yang menilai. Kalian sendiri yang menilai. Ya. Nah mungkin itu aja. Untuk pisah, aku kurang tahu pasti untuk pisah. Yang pastinya pisah saya udah jadi, tanggal pembuatan pisah bareng dan jadinya pun bareng. Cuma nggak tahu info pisahnya itu yang saya gagal, padahal udah ada. Sekali lagi saya bikin pisah itu 2 bareng di jam yang sama, di tanggal yang sama, dan hasilnya pun sama di tanggal 20. Tapi kenapa pisah saya gagal? Dan ternyata gagal itu untuk mengajuin yang kedua, ketiga, keempat. Ya wajar gagal, karena kan nggak mungkin double bikin pisah. Nah tapi alhamdulillah kemarin Bang Edi yang ngecek pisahnya udah ada. Ya
Seperti itu ya teman-teman. Kalian gak percaya sama ngomong ini? Kita taikin Bang Ajam. Bahkan saya pegang Al-Quran pun berani ya. Tas tadi. Al-Quran saya di tas. Pak Ustadz Imronnya lagi keluar. Mungkin itu aja kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu aja. Cuma yang jadi pertanyaan itu cuma satu aja, kenapa kemarin hal kecil saya cuma menghibur diri dengan cara ngegip yang Mbak Sas itu ngegip doang, tapi kok dihujat. Tapi kalian sudah tahu dari awal kedekatan Dani sama Kamaya kok disokong, didukung. Ya wallahualam itu cuma kalian yang memandang, tapi saya nggak mempermasalahkan itu sama sekali nggak. Wis tak taikin Bang Ajam sama Bang Ayi, mereka saksi. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait langsung dari Hendy sendiri teman ya, klarifikasi sampai menangis teman. Dan ternyata si Dani memang benar-benar tidak mau bareng lagi atau pisah teman ya, dengan alasan mau nikah dengan Maya ya di Pakistan. Menurut teman semuanya gimana tanggapannya? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.